تتخذ الأزواج والبنين. Dan ternyata di negeri Mesir, orang yang berakidah tauhid adalah tindakan kriminal. Malik berpesan kepada Yusuf jangan sampai dia membicarakan dewa Mesir, apalagi menghinanya. Malik juga mengatakan kepada sahabatnya Yusuf akan segera dijual ke pasar budak dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun sahabatnya berpikir bahwa seharusnya mereka tidak menjual Yusuf. Setelah para khalifah sampai di kota, Yusuf terus terpana melihat keindahan kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam harinya, saat mereka beristirahat, sahabat Malik kembali menanyakan siapa sebenarnya Yusuf. Dia juga mengatakan bahwa Tuhannya amat lemah dibandingkan dengan Tuhan Yusuf. Dia juga mulai penasaran dengan Tuhan Yusuf itu dan meminta Yusuf untuk menceritakan tentangnya. Dan pada akhirnya, dia juga ingin beriman kepadanya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Yusuf berkata bahwa dia sebenarnya sudah beriman kepada Allah karena dia sudah bisa menjelaskan tentang keagungan dan kekuatan Allah pada Yusuf. Dan terlebih lagi, dia menganggap lemah Tuhan-Tuhan sebelumnya yang ia sembah. Itulah keimanan sejati, kata Yusuf. Lagi-lagi, dia menanyakan siapa sebenarnya Yusuf, karena dia menganggap Yusuf lebih mulia dari mereka semua. Yusuf pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena semua ini adalah kehendak Allah, dan Allah lah yang membawa Yusuf ke Mesir untuk suatu tujuan. أطلعني على غايتي. أنا لا أعلم. أما زلت ترفض أن تطلعني على اسم أبيك؟ قلت لك أنا ابن البئر. Sesampainya di kota Thebes, para khalifah itu akhirnya berniat untuk menjual Yusuf di pasar budak. Mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk Yusuf karena menganggap Yusuf ini adalah anak yang tampan dan pintar. Terlihat juga ada pendeta dari kuil Amun yang juga ikut menawar Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf bisa dijadikan pelayanan di kuil Hak karena ketampanannya mungkin bisa menarik banyak orang. Mereka berusaha menawar Yusuf kepada Malik, tapi harga yang ditawarkan belum cocok karena menurut Malik Yusuf memiliki keahlian lain yang membuatnya menjadi mahal. Di tengah transaksi datang malaikat Jibril mengatakan kepada Yusuf untuk tidak bersedih karena telah dijual sebagai budak. Karena sebenarnya kelak ialah yang akan membeli mereka semua. Jibril juga mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu yang mereka tawar saat ini adalah wali Allah, bukan Yusuf bin Yakub. Tak berselang lama datang seorang bendahara Mesir yang bernama Potifar mencari beberapa budak di pasar. Setelah dia mendapatkan beberapa budak, dia melihat keramaian yang sedang terjadi yang membuatnya tertarik. Dia pun lalu ikut menawar Yusuf karena dia sangat tertarik dengan ketampanannya. Para pendeta berpikir jika mereka tidak boleh kalah dari Potifar, walaupun mereka menawar harga 10 kali lipat. Tetapi Potifar yang kaya raya menawarkan harga yang sangat tinggi dan para pendeta tidak bisa lagi menawarkannya. Harganya juga sudah melampaui batas mereka. Sahabat Malik lalu berpikir memalukan sekali mereka seolah-olah sedang jual beli barang, dan andai mereka tahu emas seperti gunung pun tak bersebanding dengan Yusuf. Pada akhirnya Potifar lah yang memenangkan tawaran itu dan membawa Yusuf menuju istananya. Yusuf kembali terpana melihat keindahan kota Thebes dan terlebih istana Potifar yang sangat besar. Saat Yusuf diajak masuk, datang asisten Potifar bernama Kulifer mengatakan bahwa tuannya telah mendapatkan harta karun yang sangat berharga. Dan orang bodoh yang menjual anak itu pasti akan menyesal nantinya. Motif membeli Yusuf ternyata untuk menghadiahkan kepada istrinya yang bernama Zulaiha agar menjadikan Yusuf menjadi pelayannya dan mungkin saja dia akan diangkat anak oleh Zulaiha nantinya. Zulaiha yang melihat Yusuf pertama kali pun langsung terpana melihat ketampanannya. Ketika dia mengetahui nama anak itu adalah Yusuf, dia berniat akan mengganti nama yang cocok untuk tinggal di Mesir. Oliver pun langsung beritahu nama Mesir yang mirip dengan Yusuf yaitu Yuzarif. Nama itu akhirnya menjadi nama Yusuf saat ini karena Zulaiha sudah sangat menyukai nama itu. Yusuf lalu ditunjukkan kamar tempat tinggalnya oleh Zulaiha yang membuatnya merasa senang.
dan kembali berterima kasih pada Allah karena telah memberi karunia sebesar ini. Jibril lalu datang dan mengatakan kepada Yusuf bahwa inilah yang Allah janjikan kepadanya dan nantinya dia akan diberi kedudukan yang tinggi. Lalu Yusuf juga akan diajari ilmu takwil mimpi yang akan melebihi tafsir mimpi pendahulunya. Yusuf juga akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian tanpa seorang guru satupun. Sementara itu, rombongan Khalifah sahabat Malik kembali protes terhadap Malik karena telah menjual Yusuf. Dia bercerita tentang keanehan yang terjadi saat mereka bertemu Yusuf, mulai dari terjebak di dalam badai sumur yang asin yang menjadi tawar, lalu menyembuhkan orang sakit, membuat Malik berpikir bahwa itu adalah sebuah mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Malik pun sangat menyesal karena berpikir akan untung, tapi dia malah merugi telah menjual wali Tuhan. Sahabat Malik juga mengatakan bahwa sejak bertemu dengan Yusuf, dia kini memiliki Tuhan Yusuf daripada Tuhan-Tuhan dia sebelumnya. Pada akhirnya mereka pun berusaha mengambil Yusuf kembali di istana Potifar. Mereka beralasan bahwa Potifar telah memberikan uang yang lebih dan mereka akan berniat mengembalikan kelebihannya itu. Mengetahui hal itu, Yusuf merasa cemas di hadapan Zulaiha dan Potifar. Zulaiha pun menanyakan kepadanya, apakah kau tidak senang berada di sini? Lalu Yusuf menjawab bahwa dia sangat senang tinggal di sini, tapi dia merasa sedih dengan status budaknya itu. Tapi Zulaiha mengatakan bahwa dia tidak diperlakukan seperti budak sama sekali di istananya. Yusuf lalu menjawab pertanyaan Zulaiha itu yang membuat Potifar merasa bahwa jawaban itu sangat cerdas. Tapi Zulaiha memperingatkan Yusuf agar selalu menjaga lidahnya. Tak berselang lama, datanglah Malik yang mengutarakan niatnya untuk mengembalikan uang Potifar dan juga meminta waktu untuk berbicara secara empat mata dengan Yusuf. Potifar pun mengizinkan dan mengatakan kepada Zulaiha bahwa penjual itu saja keberatan berpisah dengan Yusuf. Malik kembali lagi menanyakan asal-usul Yusuf yang sebenarnya. Dan jika Yusuf tidak menjawab, maka dia tidak akan pergi dari sana. Sebelum itu Yusuf menyuruh Malik untuk merahasiakan dari siapapun. Pada akhirnya Yusuf pun mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. أنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. Malik sangat merasa berdosa karena dia telah menjual saudara sepupunya sendiri. Karena Yusuf merupakan cucu dari Nabi Ishak, sedangkan Malik cucu Nabi Ismail. Yusuf sebenarnya sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya saudara sepupu dan tidak merasa sedih karena sudah dijual sebagai budak. Karena itu memang kehendak Allah dan akan menjadi awal peristiwa yang besar. Malik lalu berniat akan membawa Yusuf kembali dan membatalkan transaksi penjualan Yusuf. Tapi Potifar menolaknya karena itu sudah terlambat dan akan menjebloskan mereka ke penjara jika membuat keributan di sini. Malik pun terus meminta agar Potifar membatalkan transaksi itu. Dia membuatnya terlibat keributan di sana dan akhirnya mereka berdua akan dijebloskan ke penjara oleh Potifar. Akan tetapi Yusuf memohon kepada Potifar untuk membebaskannya. Mereka berbuat seperti itu karena mereka sangat menyayangi Yusuf. Itu membuat Potifar memaafkan mereka dan mengurungkan niatnya untuk mencobloskan mereka ke penjara. Karena kejadian itu, sekarang Yusuf bukan lagi seorang budak. Karena semua uang Potifar yang diberikan kepada Malik dikembalikan kepadanya. Zulaiha lalu mengatakan kepada Potifar untuk mendidik Yusuf sedikit demi sedikit, agar menjadi anak yang penurut dan bisa hormat kepada penguasa Mesir. Malik dan sahabatnya yang diusir berdebat di luar karena Malik sudah kehilangan Yusuf. Sementara sahabatnya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu, Malik berniat akan menunggu Yusuf di Mesir, sedangkan sahabatnya disuruh pulang menuju ke kampung halamannya bersama khalifah yang lain. Singkat cerita, Yusuf yang sudah didandani oleh Kalimah, asisten Zulaiha, terlihat sangat tampan dan bersih yang membuat Zulaiha merasa terpesona kepadanya. Kalimah juga memberikan surat bukti penjualan Yusuf yang saat itu ditandatangani oleh Sam'un dan Malik. Setelah itu, Gulliver datang. Dia disuruh Zulaiha untuk mendidik Yusuf dengan benar agar bisa menjalankan kehidupan di dalam istana dan bersikap di hadapan para pembesar di Mesir. Kalimah mulai menghasut Zulaiha jika Yusuf tidak mempunyai tata krama karena tidak mau tunduk kepadanya. Tapi Zulaiha malah memuji Yusuf itu karena terlihat tampan menggunakan pakaian itu. Setelah itu, Gulliver mulai mengajak Yusuf berkeliling istana dan menjelaskan semua ruangan-ruangan penting di sana. Mulai dari ruangan khusus bagian Potifar dan Zulaiha yang memiliki 7 pintu,
dan jika pintu itu sudah tutup semua maka tidak akan ada yang bisa keluar karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaiha. Kemudian Gulliver menunjukkan perpustakaan dan juga ruangan istirahat bagi Potifar, lalu ruangan makan bagi mereka yang selalu disajikan makanan kelas 1 dan buah-buahan yang segar. Setelah keluar istana, Yusuf ditunjukkan ruangan para budak dan pelayan istana, di mana nantinya Yusuf akan lebih sering mengunjungi tempat ini daripada tempat lain yang ada di istana. Selanjutnya Gulliver menunjukkan ruangan pembuatan papirus atau kertas yang biasa untuk menulis warga Mesir. Di sini, Gulliver mengetahui jika Yusuf bisa menulis dan membaca yang menurutnya itu adalah berkah bagi Potifar dan Zulaiha. Ketika mereka sampai di ruangan penyimpanan makanan, salah satu pelayan terpana melihat ketampanan Yusuf yang membuatnya menumpahkan makanan yang sedang ia siapkan di sana. Gulliver mengungkapkan juga bahwa sekarang Yusuf akan membantu dalam membagikan makanan ke semua penghuni istana. Karena Yusuf adalah anak yang cerdas dan bisa menghitung makanan untuk setiap bagian masing-masing. Yang terakhir, Gulliver menunjukkan kuil Amun di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam sana. Yusuf langsung menyindir bahwa dewa-dewa mereka ternyata membutuhkan tempat tinggal. Ketika akan kembali ke dalam istana, mereka melihat ada kejadian di mana ada pencuri yang sempat mencuri barang berharga milik Zulaiha. Tapi sang pencuri itu tidak mau mengakuinya, yang membuat salah satu pekerja di sana menjadi korban sang pencuri. Mereka berdua saling berargumen dan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang pencuri. Kemudian Yusuf memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri yang sebenarnya dengan caranya sendiri. هذا هو اللص استل سيفك من غمده اضرب عنقه لا سوف أعترف رودامون لا تضرب عنق. Dan cara itu berhasil membuat sang pencuri mengakui kesalahannya, yang lalu ia dijebloskan ke penjara. Semua penghuni istana begitu kagum dengan perbuatan Yusuf yang sangat cerdik itu. Kejadian itu langsung diceritakan Gulliver kepada Zulaiha yang membuatnya merasa berterima kasih kepada Potifar karena telah menghadiahkan anak yang sangat cerdas kepadanya. Sementara itu, dikarenakan Yakub masih mencari keberadaan Yusuf, menanyakan kejadian yang sesungguhnya kepada seekor serigala. Dengan izin Allah, serigala itu berbicara kepada Yakub dan dia tidak mengetahui kalau para gerombolannya menyerang anaknya. Kemudian Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya, sekali lagi, apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf? Tapi mereka tetap tidak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa para gerombolan serigala telah memakan Yusuf. Yakub langsung memotong perkataan mereka dan mengatakan bahwa serigala menyangkal tuduhan mereka. Yehuda merasa heran bagaimana bisa serigala berbicara dengan ayahnya. Tapi Benjamin langsung mengatakan bahwa dia mendengar sendiri kalau serigala itu berbicara dengan ayahnya. Sebelum pergi, Yakub kembali memperingatkan kepada anak-anaknya agar segera mengakui perbuatannya sebelum terlambat. Dan jangan lagi menuduh para serigala yang telah membunuh Yusuf. Kembali ke istana, akhirnya Zulaiha akan mengangkat Yusuf menjadi anak angkatnya dan mengatakan niatnya itu kepada Potifar. Zulaiha juga menceritakan bahwa Yusuf berhasil menangkap pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaiha itu tidak disetujui oleh asisten Kalima karena itu adalah hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir bahwa orang rendahan seperti Yusuf tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaiha. Tapi Zulaiha berpikir jika Yusuf sudah menjadi anaknya, maka dia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kalimah juga mengatakan bahwa mungkin saja keyakinan Yusuf berbeda dengan penduduk Mesir dan memuji Dewa Amun, sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaiha akan mengajari Yusuf adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian, saat Yusuf sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan tidak sesuai jatah yang ditetapkan oleh Yusuf. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan, yang padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan bahwa para dewa juga membutuhkan makanan. Tapi Yusuf berkata bahwa dia belum melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu pun dipermalukan oleh Yusuf di hadapan para penghuni istana yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi di kuil Amun. Hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Misatu, yang juga sahabat Yusuf di sana. Ia mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yusuf jika mereka mengetahui Yusuf tidak menyembah Dewa Amun. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yusuf,
Karena dia percaya kepada Allah, kalau dia tidak menghendaki maka tidak akan terjadi apa-apa.